Shalom Bapak Saudara, apa kabar hari ini? Saya percaya kabar kita luar biasa dan dahsyat dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari sama-sama kita memulai MBS hari ini dengan memuji Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan Yesus itu baik, amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, oh, oh. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, oh. Dan kecaplah, kecaplah dan lihatlah, amin. Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Katakan, Allah yang mengasihiku, amin. Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, yeay, selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, haleluya. Salam saudara sekalian, kita jumpa lagi di dalam bimbingan menuju rumah tangga bahagia atau seri yang kita katakan BPN. Nah saudara sekalian, kita pada hari ini memang memasuki pada masa-masa kegoncangan di dalam berbagai segi. Tetapi saudara sekalian, puji Tuhan, kita sebagai anak Tuhan mempunyai pegangan, yaitu firman Tuhan. Nah, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai bimbingan, sebagai arahan supaya kita tetap menuju ke rumah tangga bahagia. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Walaupun saudara di tengah-tengah kesulitan. Baik, sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami terima kasih di mana kalau pada hari ini kami dapat melanjutkan dan meneruskan dalam bimbingan untuk rumah tangga bahagia. Itulah yang kami inginkan dan itulah yang Tuhan inginkan. Memberkati, mengurapi kami semua, dan biarlah kami dapat mengerti akan firman Tuhan untuk kami lakukan dan untuk kami bagikan pada yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara sekalian, kita masuk pada hari ini nih, kita nyambung yang pada minggu lalu saudara sekalian. Dan nah saudara, minggu lalu adalah mengenal kehidupan pernikahan. Minggu lalu kita sudah belajar mengenal kehidupan pernikahan. Yang pertama itu adalah kesatuan keluarga. Saudara, dalam keluarga itu adanya kesatuan
dan bukan hanya kesatuan tetapi adanya kemandirian. Saudara yang berumah tangga harus bisa mandiri dalam rumah tangga itu, jangan bergantung kepada orang tua atau apapun. Nah, saudara yang kedua, kita sudah belajar minggu lalu mengenal kehidupan pernikahan, peranan suami. Suami mesti mengambil peranan sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, sebagai nabi dan yang memberikan nafkah. Kemudian istri, peranan istri juga mempunyai peranan sangat penting. Nah, saudara, kita juga sudah belajar untuk mendidik anak. Ya kan, walaupun itu hanya sepintas kilas, tetapi cukup untuk sementara dulu ini. Karena mendidik anak cukup panjang. Nah, itulah yang dikatakan dengan sebuah pelajaran parenting life. Nah, hari ini kita belajar tentang prinsip keuangan. Saudara, dalam rumah tangga itu perlu adanya prinsip keuangan. Dan yang kelima adalah 4 hukum dosa. Nah, ini dua ini nih kita pelajari pada hari ini, dan kami percaya ini menjadi suatu bagian yang sangat dahsyat dan yang sangat penting, dan tentunya kita antusias di dalam hal ini. Nah, saudara, ingat, kita mau keuangan yang merdeka. Artinya adalah saudara jangan diikat atau mau buat ini karena uang nggak ada, mau buat itu uang nggak ada. Nah, saudara, Alkitab mengajarkan kita adalah keuangan yang merdeka. Tapi saudara perhatikan baik-baik bahwa keuangan itu bukan milik saudara, bukan milik saya. Keuangan harta benda kita adalah sebagai pengelola. Ingat baik-baik, kita hanya memegang sementara selama saudara dan saya masih bernafas. Nah, lalu tentunya ada pertanyaan ini nih. Bagaimana kita dapat memiliki berkat keuangan yang baik? Nah, tentunya kita mau kan memiliki berkat keuangan yang baik. Keuangan yang baik, bukan keuangan yang tidak baik. Lalu apa yang saudara lakukan? Nah, ini semua sudah dikatakan di dalam Alkitab. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, saudara, ingat, yang pertama adalah adanya kesatuan dalam keuangan. Nah, saudara, ingat, ini ada kata kesatuan. Nah, apa arti kesatuan? Artinya hubungan suami istri adalah hubungan kesatuan yang paling intim di dalam segala hal, termasuk keuangan. Nah, mereka telah menjadi satu tubuh, bukan dua lagi. Jadi saudara, keuangan itu mesti satu. Jangan suami pegang duit, istri pegang duit, bukan itu. Karena itu harus ada kesatuan di dalam keuangan, harus ada kesatuan. Kesatuan keuangan akan menolong terpeliharanya kesatuan hubungan suami istri. Nah, apabila saudara di sini suami pegang duit sendiri, istri pegang duit sendiri, kami bukan nubuat ya, kami tidak nubuat, kami tidak ngomong yang negatif. Sebetulnya keluarga itu sudah ada benih perpecahan, ada benih. Nah, kenapa? Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6:21. Nah, jadi sesuai dengan firman Tuhan, kami tetap sarankan uangnya suami, uangnya istri itu mesti satu. Nah, lalu menjadi pertanyaan, siapa yang pegang dan sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar di sini. Siapa yang pegang, lalu apa syaratnya, supaya jangan ada curiga satu yang lain. Nah, saudara, ada dua kesatuan yang dibutuhkan di dalam keuangan keluarga. Ada dua kesatuan. Nah, yang pertama, mesti adanya kesatuan hati di dalam memperoleh harta. Jadi saudara, kesatuan hati adalah
tentunya si istri menghendaki suaminya mendapatkan uang yang halal. Nah, ini yang penting. Ya kan, bukan karena korupsi segala macam, tipu sini, tipu situ. Nah, saudara, kalau ada model gini, suaminya model gini, saudara, istri mesti memberikan arahan. Ya kan, nah, jadi jangan dia ikuti. Nah, lalu yang kedua adalah kesatuan hati di dalam mengelola. Jadi saudara tadi kesatuan hati mendapatkan duit, mendapatkan nafkah dan harta. Yang kedua adalah kesatuan hati dalam mengelola. Artinya mengeluarkan. Maksudnya adalah keterbukaan, ya kan, dalam hal memberi kepada keluarga. Nanti akan kita lihat, termasuk saudara, si suami jangan diam-diam memberikan kepada keluarganya, tapi lebih baik terbuka. Demikian juga dengan istri. Nah, kita masuk kan. Kemudian kita lihat di dalam Lukas 16 8-13. Nah, ini kita mulai menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang merdeka. Saudara, kalau saudara pengen tahu bahwa dalam Alkitab itu menyebutkan 20% tentang harta, 20% tentang duit, 20% saudara. Cukup banyak. Kalau saudara lihat dari perjanjian lama di awal, Tuhan sudah berjanji untuk memberkati keturunan Abraham di bidang keuangan. Nah, tujuan ini nih, saudara mendapatkan harta bukanlah untuk melindungi hidup kita. Jadi gini, harta itu bukan menjadi pelindung, bukan. Jadi saudara, pelindung kita adalah Tuhan, amin. Ya kan, Tuhan yang memampukan saudara untuk mendapatkan keuangan. Jadi bukan harta sebagai pelindungan, bukan. Tetapi itu uang digunakan untuk demi membangun persahabatan bagi pelebaran kerajaan Allah. Nah, ini yang penting. Saudara, keuangan saudara dan saya adalah untuk membangun pelebaran kerajaan Allah di bumi. Artinya, kita kongsi sama Tuhan. Kalau saudara kongsi sama Tuhan, pertanyaan saya, Tuhan berkati tidak? Nah, sebelum kita percaya pada Tuhan, biasanya mereka kongsi dengan kuasa gelap, ya kan? Mereka kongsi dengan roh jahat, ya, supaya mereka diberkati keuangan. Nah, saudara, keuangan dalam kerajaan Allah didasarkan pada prinsip kesetiaan. Nah, ada 3 kesetiaan yang harus saudara terapkan. Jadi dalam hal ini kita masuk pelan-pelan ya. Nah, saudara, kita perlu ada 3 prinsip kesetiaan. Apa itu? Saudara harus setia dalam perkara kecil. Nah, ini ayatnya ke-10 kan. Saudara setia dalam mamon yang tidak jujur. Saudara setia dalam harta orang lain. Nah, coba kita lihat, ada ayatnya di sini kan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara besar. Artinya begini, saudara, sebetulnya di dalam keuangan itu bukan masalah besar, itu masalah kecil. Nah, kalau saudara bisa setia dengan perkara kecil, ya kan, atau keuangan, atau rumah tangga, atau perkataan, ya kan, atau janji, itu kan perkara kecil itu. Nah, kalau saudara setia dengan perkara kecil, atau pelayanan dalam perkara kecil, seperti nyambut tamu, itu kan perkara kecil ini. Tetapi kalau saudara setia dan tanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Saudara bisa paham di sini? Saudara jangan bohong kecil, ya kan, bohong putih, bohong sini, nipu kecil, nipu situ kecil. Saudara tidak akan setia dalam perkara yang besar. Nah, kita lihat ayatnya ke-11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon itu keuangan ini nih. Jadi kalau kita tidak setia dalam mamon yang tidak jujur,
Lalu pertanyaan, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Artinya begini, saudara, ketika Tuhan memberkati saudara di bidang keuangan, nah saudara bisa buat apa ini nih keuangan tadi? Nah, bisa tidak kita setia? Maksudnya gini, setia tadi, yaitu nanti kita akan lihat, saudara ketika saudara mendapatkan penghasilan, saudara sudah buat budget itu, mesti buat anggaran. Yang pertama apa? Nah, kami anjurkan saudara, kita setia dengan perkara kecil, yaitu kembalikan milik Tuhan. 10% dulu, buat dulu 10%. Nah, dikeluarkan 10%. Lalu yang kedua, dibuat lagi adalah untuk persembahan. Ya kan, apapun persembahannya dalam sebulan. Ya kan, suami istri tadi itu persembahan. Nah, saudara, kalau kita setia dengan uangnya Tuhan, lalu pertanyaan, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, begini, kalau kita tidak setia dengan perkara kecil, uang tadi, saudara huras ini, huras itu, ya kan, buat ini dan buat itu. Pertanyaan saya, saudara, apakah Tuhan akan mempercayakan harta yang lebih besar? Bisa tadi. Kalau Tuhan memberkati saudara hartanya lebih besar, dikhawatirkan saudara akan huras ini, huras itu. Uang tadi habis cuma-cuma, tidak untuk memperluas kerajaan Allah dan tidak mengembalikan milik Tuhan. Lalu di sini ada pertanyaan, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Nah, saudara, ini yang saya lihat, sorry saya minta maaf dulu, banyak orang Kristen, anak Tuhan, hidupnya dalam kekurangan. Padahal dia diberkati Tuhan. Ya kan, dia ada ini, dia ada itu, tetapi keuangan tidak merdeka. Nah, lalu kita lihat ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Nah, saudara gini, kalau saudara tadi itu, umpama tadi itu, saudara kerja pada orang lain, ada bos di situ, lalu saudara tidak setia, umpama tadi soal kecil lah, soal kecil, ya kan, bos suruh fotokopi, ya kan, umpama tadi fotokopi 90 lembar tadi fotokopi. Nah, tetapi saudara masukkan hanya 1 lembar ini, ya kan, 1 lembar itu adalah sebetulnya 1 lembar adalah untuk pekerjaan Tuhan dalam gereja, 1 lembar ini, atau 1 lembar itu untuk kepentingan pribadi saudara. Saya jawab ini, saudara tidak setia dalam perkaranya kecil, ya kan ini. Nah, saudara tidak setia di dalam mempercayakan harta yang dari orang lain. Nah, lalu pertanyaan, kalau saudara tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kalau saudara tidak setia dengan hartanya milik Tuhan, saudara tidak kembalikan perpuluhan, dan saudara tidak kembalikan persembahan, lalu pertanyaan, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Siapa? Nah, jadi saudara perhatikan baik-baik, biar kita mempunyai prinsip 3 kesetiaan. Bisa kita katakan amin. Nah, ini kita baru mulai untuk rumah tangga, supaya rumah tangga itu mempunyai keuangan yang merdeka. Nah, lalu kita lanjut ya. Nah, menerapkan 3 tugas utama. Jadi saudara, dalam keuangan itu ada 3 tugas utama dalam keuangan. Apa itu? Yaitu 1, saudara menerima, amin, ya kan, menerima dari hasil kerja, menerima dari hasil usaha dagang, ya kan, umpama menerima, ada yang memberi, mungkin itu dalam bentuk persembahan kasih dalam keuangan atau dalam benda dan yang lain, saudara menerima. Itu yang pertama. Jadi saudara menerima. Nah, yang kedua, saudara, tugas saudara adalah mengelola.
ya kan, mengelola tadi. Nah, saudara, berkat yang telah diberikan seringkali kalau saudara tidak hati-hati menjadi bencana, menjadi masalah di dalam rumah tangga kalau saudara tidak mengerti mengelolanya. Nah, jadi saudara perhatikan di sini. Banyak ini kita perhatikan di sini. Tadinya dia hidup susah, tadi kan. Lalu dia mempunyai bakat, ya kan, umpamalah itu sudahlah. Dia nyanyi, ya kan, dia setia nyanyi dalam gereja kan. Ya kan, saya sudah sebutkan lah ini salah satu, ya kan, sudah banyak ini nih. Dia anak Tuhan dalam gereja, dia ikut choir, dia ikut kor, bahkan dia menjadi UWL, bahkan dia menjadi dan sebagainya, dia bisa ngelola, suaranya bagus ini tadi kan. Nah, lalu dia bergaul ya tentunya kita bergaul kan di luaran. Nah, ada yang melihat, loh, kamu ini nih mempunyai talenta suara bagus ya, bisa main musik tadi kan, mungkin umpama main gitar ini kan ini. Ya, lalu saudara dia mulai di syuting, lalu dinaikkan ke dalam panggung. Wah, waktu dia naik dalam panggung, ternyata saudara penggemarnya tadi itu meludak itu kan. Wah, terkenal ini nih. Nah, lalu dia nyanyi sini, nyanyi situ, dalam kota, luar kota, yang sampai ke luar negeri, sampai dibuat film ini kan, sampai dibuat album yang banyak ini nih. Pertanyaan saya, apakah dia setia dengan gerejanya? Apakah dia mengembalikan perpuluhan kepada gerejanya? Dia buat rumah mewah ini nih. Saya tidak sebutkan itu, ya kan? Saya masih ingat itu. Dia buat rumah mewah yang wah luar biasa, ya kan? Yang hartanya itu tidak tahu berapa miliar rumah itu dengan alat-alat yang canggih sekali. Nah, saudara, akhirnya bintang film itu umurnya belum lanjut usianya, kalau saya tidak salah baru 40-an, dia sudah punya istri, nah sudah punya anak, ya kan. Nah, saudara, karena dia ini sudah terkenal, uangnya banyak, lalu dia ini terlibat dengan narkoba, dia terlibat dengan kesepian, ya kan. Habis kalau soal cewek itu banyak itu yang mau dengan dia ini kan. Nah, saudara, akhirnya dia bunuh diri, ya kan. Nah, saudara, keuangan berkat kalau kita tidak bisa mengelola bisa menjadi bencana. Jadi ingat baik-baik saudara sekalian, ketika saudara diberkati, ingat kita biarlah setia dalam perkaranya kecil, yaitu kembalikan milik Tuhan dan kita untuk memperluas kerajaan Allah. Saudara, kita memperluas kerajaan Allah ini, bisa katakan amin ini. Nah, jadi sebetulnya uang adalah hamba yang baik, ya kan, uang itu. Tetapi dia tuan yang jahat. Ini tadi contoh ini nih, hamba yang baik. Saudara dalam ibadah atau apapun mempunyai hati tergerak, oh ya sudah, saya mau menyumbang misi ini nih kan. Saudara besari misi, beri, sudah. Jadi kita beri karena uang adalah hamba. Tetapi kalau uang adalah jadi tuan, ketika saudara mau memberi, ya kan, atau tadi mengembalikan perpuluhan, ingat, mengembalikan perpuluhan, Tuhan itu ngomong, Tuhan itu, ngapa kamu mau beri perpuluhan, ya kan, kamu kerja capek-capek ini kan, kok tidak usah. Jadi Tuhan itu ngomong, tidak usah simpan, ya kan, simpan ini, ya kan, ngapain. Dan kemudian dibantu oleh istrinya lagi, istrinya ngomong, untuk apa, ya kan, bayar perpuluhan ini. Walaupun kamu tidak bayar perpuluhan, usaha kita kan besar kan. Oh, ini kan dia ini, ya kan. Tidak bayar perpuluhan, usahaku diberkati bertambah dan bertambah. Nah, saudara, apabila tidak menjadikan uang sebagai hamba dan mengelolanya, maka uang akan mengatur saudara. Apabila uang telah mengatur saudara, maka sesuai dengan Timotius 1 ayat 6, saudara akan menderita segala jenis dan saudara akan mengalami
dan melakukan segala jenis kejahatan. Cinta uang akar segala kejahatan. Jadi bos itu uang itu ngatur. Nah, saudara, hamba, kita jadikan uang itu hamba. Nah, saudara, jadikan uang itu hamba. Bisa katakan amin. Nah, rumah tangga saudara utuh, bahagia. Kalau suamimu banyak duit, dia lang-lang buana saudara ini. Umpama ada lagi istri itu, dia menjadi waktu gereja masih kecil, istrinya menjadi WL itu. Nah, ini kejadian di Singapura ini. Jadi WL, saya ikuti, bagus ini istri tadi kan. Suaminya juga khotbah pengajaran, bagus ini. Lalu Tuhan berkati, semakin lama semakin besar. Nah, istri ini mau jadi bintang film. Lalu berangkatlah dia ke Amerika menjadi bintang film dan sebagainya. Saudara, keluarganya berantakan dan gerejanya berantakan, dan ujung-ujungnya suaminya ditangkap dengan alasan penggelapan uang gereja. Nah, saudara, menjadi bencana kan. Nah, yang ketiga, setelah kita menerima, kita mengelola. Yang ketiga, kita mesti memberi. Nah, bagaimana kalau saya menerima tidak memberi? Saudara akan menjadi laut yang di Israel, ya, karena itu laut laut asin. Kita mau menjadi laut Galilea, mengalir ini kan. Nah, jangan menjadi asin. Nah, saudara, tadi saya sudah singgung, yang pertama adalah mengembalikan perpuluhan. Perpuluhan itu milik Tuhan. Saudara, jangan mengambil milik orang lain maupun mengambil milik Tuhan. Nah, karena apa? Karena saudara mengembalikan perpuluhan itu sebagai pagar. Ya kan, adanya pagar dalam usaha saudara, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dalam kebahagiaan, adanya pagar. Nah, kalau saudara membuat kebun atau rumah, ya kan, tanpa pagar, saudara mengerti kan? Ya kan, umpama tadi saudara buat kebun sawit, umpama kan. Nah, tidak ada pagar, itu masuk babi hutan dan sebagainya. Ada yang menggerogoti. Nah, saudara, yang kedua, setelah saudara kembalikan milik Tuhan, berikan persembahan dan kebutuhan saudara yang penting. Nah, saudara belajar menabung, belajar untuk menabung ini. Nah, di sini kan, nah, saudara, 2 Korintus 9 ayat 10, kalau saudara ini bukan menabung ini nih. Saya minta maaf dulu, menabur ini nih, ya kan, menabur. Bisa diperbaiki sebentar, ya kan. Jadi adalah menabur ini. Nah, saya akan bacakan. Allah yang menyediakan benih untuk si penabur. Saudara belajar ini. Kalau saudara mau menjadi penabur, Tuhan sudah berjanji akan sediakan apa? Benih. Nah, jadi yang B itu adalah menabur. Nah, jadi saudara perhatikan baik-baik sini. Kalau saudara mau menjadi penabur, ya kan, siapa tahu saudara yang hari ini bersedia menjadi penabur, saudara berdoalah, ya kan, Tuhan, saya mau menjadi penabur, saya mau menabur Tuhan. Nah, Alkitab sudah janji, Allah yang menyediakan apa? Benih untuk si penabur. Dan yang kedua, makanan untuk kita. Sebetulnya ayat ini kalau saudara tidak hati-hati, sepertinya salah ini nih. Yang benar ini, umpama tadi, Allah yang menyediakan makanan untuk kita dan benih untuk penabur. Bukan itu. Lalu kenapa Tuhan Allah menyediakan benih dulu? Nah, saudara, kenapa? Karena kalau saudara untuk makan, tidak saudara nabur,
ya kan, saudara tidak akan ada makanan. Jadi siapapun yang mau menjadi penabur, minta sama Tuhan. Ya kan, kami pun minta Tuhan biar kami tiap hari bisa menjadi penabur, baik itu dalam keuangan, kata-kata yang membangun dan yang lain-lain. Nah, Ia juga akan menyediakan, saudara perhatikan ini, Ia akan menyediakan dan memperbanyak. Jadi sudah disediakan dan saudara diperbanyak ini nih, apa yang kalian tabur, supaya hasil kemurahan hatimu bertambah juga. Nah, saudara di sini lihat ini, ya kan, Tuhan akan memperbanyak yang saudara tabur tadi. Benihnya Tuhan perbanyak. Nah, kalau Tuhan memperbanyak benih tadi, bisa tadi benih bidang keuangan, Tuhan memperbanyak, bukankah saudara juga dapat berkat? Amin. Nah, jadi saudara kita masuk lagi ke sini. Nah, saudara sekalian, yang ketiga, saudara, setelah saudara diselamatkan, setelah saudara menjadi anak Tuhan, setelah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di samping saudara ibadah yang lain, saudara buat amal. Jadi buat amal untuk ucapan terima kasih, dan saudara lihat di sini Amsal 19:17, saya ambil dari versi mudah dibaca, memberi uang kepada orang miskin seperti meminjamkannya kepada Tuhan. Tuhan akan membayar kepadamu atas kebaikanmu. Begini, ketika saudara buat amal, memberi, ya kan, entah itu misi, entah itu orang sakit, yang lain, sebetulnya saudara mempiutangi Tuhan. Tuhan berutang ya. Nah, itu sepertinya. Jadi dalam terjemahan VMD itu lebih jelas, ya kan, memberi uang kepada orang miskin seperti meminjamkan, saudara perhatikan ini, piutang kepada Tuhan, ya kan, dan saudara perhatikan di sini, Tuhan akan membayar kepadamu atas kebaikanmu. Amin. Nah, saudara, semakin banyak kita mempiutangi Tuhan, saudara, Tuhan pasti bayar. Dan mungkin Tuhan ngomong, aku utang sama kamu ya kan, nanti dibayar di surga. Enggak ada itu tuh. Jadi saudara jangan begini, saya buat amal di bumi sebanyak-banyaknya, nanti Tuhan bayar di surga. Enggak ada. Ya kan, enggak ada. Saudara buat amal di bumi, Tuhan memberkati saudara di bumi. Jadi enggak ada Tuhan utang. Kalau Tuhan utang, saudara, waktu kita masuk ke rumah Bapak, wah, jalan kita itu, ya kan, angkat kepala tinggi-tinggi ya. Tuhan, saya ini banyak duit dan Tuhan utang sama saya. Bukan itu. Utang Tuhan di bumi, saudara, dia kembalikan di bumi. Bisa katakan amin. Ya kan, saudara, tanpa saudara sadar, Tuhan kembalikan itu berupa kesehatan. Ya kan, saudara tidak usah ke rumah sakit, ya kan, saudara tidak adanya mestinya terdapat kecelakaan. Tapi Tuhan bicara, jangan ke situ, stop, ya kan. Nah, saudara dihindari kecelakaan. Kalau saudara kecelakaan, masuk ke rumah sakit, kan duit lagi dan waktu lagi. Jadi Tuhan itu tetap membalas saudara di muka bumi ini. Nah, kita masuk lagi. Sekarang kita masuk bagaimana kita mengelola, ya kan, kita mengelola uangnya Tuhan ini. Nah, saudara perhatikan di sini, ya kan, satu, saudara harus menghindari utang. Apalagi saudara utang untuk konsumsi, ya kan, utang untuk mengadakan pesta anaknya kawin. Jadi utang di bank untuk kehidupan. Jadi utang di bank untuk konsumsi. Nah, ini salah. Tidak bisa, kita tidak bisa seperti itu. Kemudian saudara perlu membayar hutang. Jangan begini,
utang sini, utang situ, kapan ditanya, kapan mau bayar? Nanti, ya kan, nanti, ya kan, nanti, dan nanti, akhirnya saudara mati. Nah, kalau mati, anakmu mesti bayar. Nah, kalau saudara berutang pada orang lain, utang ini, saudara berutang, belum saudara bayar, maka orang itu mati, apakah itu lunas? Enggak, karena orang itu ada anaknya, ya kan, ada istrinya, ya kan. Nah, saudara mesti bayar pada istrinya, pada anaknya, ya kan. Nah, bagaimana kalau semuanya mati? Kan ada keponakannya, ya kan. Saudara hutang mesti bayar itu di bumi ini. Nah, saudara bisa mengatur yang mana prioritas, yang penting. Saudara mau membeli itu kebutuhan atau keinginan. Saya ambil contoh ini nih. Kalau saudara berjalan-jalan di sebuah mall atau pasar, ternyata ada diskon ini nih. Diskonnya gede ini nih. Saudara mau beli apa enggak? Yang tadi. Nah, saya jawab, saudara boleh beli kalau butuh, karena diskon tadi. Tetapi karena keinginan, saya jawab jangan. Ya kan, jangan membeli walaupun itu diskon oleh karena keinginan. Saudara paham di sini? Nah, saudara, kita masuk di sini adalah 4 hukum dosa yang cenderung merusak keluarga. Ini ada 4 hukum dosa yang merusak rumah tangga. Rumah tangga itu dirusakkan. Ada 4 hukum. Yang pertama kita lihat kitab Kejadian 3, 9 sampai 14. Di sini adalah sulit berkomunikasi. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya kan, Adamnya sembunyi. Nah, biasanya Adam itu berbicara sama Tuhan. Tuhan bicara dengan Adam. Kan enak itu kan nih. Ketika saya baca kitab Kejadian, dulu nih, puluhan tahun, saya bilang enak bener ya Tuhan nih. Ya kan, Adam dan Hawa bisa ngomong sama Tuhan, berhadapan. Ya kan, sebagai bapak dan anak, enak tadi kan. Nah, saudara, itu dipulihkan hari ini nih. Hari ini dipulihkan melalui Tuhan Yesus. Saudara dan saya bisa berkomunikasi dengan Bapa di surga. Kita anak Tuhan mempunyai Bapa, bukankah itu luar biasa? Nah, kita kembali di sini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sulit komunikasi. Nah, artinya apa? Ketika suami berbuat dosa, saudara, dia mulai sulit komunikasi dengan istri. Nah, kalau istrinya berbuat dosa, dia sulit untuk komunikasi dengan suami. Nah, mulai di sini nih. Ini sudah mulai ini nih. Jarang ngomong, ya kan? Jarang ketemu, mulai menghindar. Nah, pelan-pelan ketahuan ini nih ya. Nah, saudara, apa dia lakukan itu? Karena ini Kristen nih, tidak boleh cerai, dia tahu. Saudara, yang laku tadi adalah pisah ranjang. Ya kan, si suami tinggalnya itu di gudang, ya kan. Dia bawalah kasur sama bantal, tinggal di gudang. Nah, saudara, itu pisah ranjang. Nah, yang menjadi masalah lagi adalah kalau istrinya aktif dalam gereja. Nah, ini kan, ini yang saya lihat sudah lumayan ada ini nih, ya kan, ada. Kebetulan yang saya ngomong ini adalah itu yang di luar kota itu tuh, bukan dalam kota ini. Dalam kota ini nggak ada itu kan, yang jelas di luar kota itu, ya kan. Dia istrinya aktif dalam pelayanan di sini, ya kan. Wah, di sini wah hebat ini nih. Suaminya pisah ranjang, ujung-ujungnya diam dia tendang suaminya. Suaminya pindah ke tempat rumah lain. Jadi suaminya mempunyai rumah yang lain, ya kan. Nah, saudara, di gerejanya tidak tahu, ya kan, tidak tahu karena
wanita ini begitu bisa mengelabui karena ngomongnya pelan-pelan, ya kan, lembut, manis, ya kan, macan lembut ini kan, ya kan, injak semut ndak mati ini, lembut benar ini kan, bagus benar ini kan tadi. Tapi saudara, suaminya sudah pisah rumah, bukan setahun. Yang saya tahu tadi, ada yang belasan tahun, sampailah mereka ini puluhan tahun mempunyai cucu, jadi kakek dan nenek, masih sulit berkomunikasi, masih tidak bersatu. Nah, saudara perhatikan ini nih. Jadi yang pertama adalah mulai dari komunikasi, tidak adanya keterbukaan. Yang kedua, saudara, kalau model begini, saudara ingat, yang kedua, iblis menyerang, ya kan? Menyerang kepada siapa? Anaknya itu tuh. Anaknya mengikuti mamanya. Nah, saudara, enak kalau anaknya, cucunya juga sama. Cucunya akan melakukan yang sama. Nah, saudara, sampai keturunan yang ke bawah sama seperti yang dilakukan oleh neneknya. Nah, ini jadi membuat sejarah atau legasi yang jelek, ya kan, ingatan pada yang jelek. Nah, masih mendingan cucu-cucunya masih dalam gereja melayani, masih mendingan. Tetapi ada yang lagi itu yang menjadi ateis itu. Walaupun mereka melayani anak cucu tadi itu, saudara ingat perkataan mereka, perbuatan mereka sebetulnya itu adalah kuasa gelap. Jadi sebetulnya bukan pelayanan yang saya tekankan, adalah tingkah laku mereka, perbuatan mereka tidak menggambarkan Tuhan Yesus. Tidak. Nah, saudara, solusinya ada di sini. Nah, apa solusi tadi? Kalau sulit berkomunikasi, saudara, coba saling mengampuni. Ya kan ini. Nah, ini nih. Ya kan, kenapa bisa serangan masuk? Karena dendam. Sulit untuk mengampuni. Nah, maka itu sebelum ini terjadi, ya kan saudara, maka kami anjurkan untuk suami istri yang lagi baru atau lama, atau yang lagi dalam pacaran, atau yang belum dalam pacaran, saudara harus sering baca Alkitab. Sering. Saudara harus sering berdoa. Ya kan, nah, kalau sudah berkeluarga, saudara mengadakan peperangan rohani. Ya kan, suami dan istri bersatu. Alkitab katakan kalau kamu 2-3 orang sepakat, Matius 18 ayat 9, aku hadir. Jadi saudara suami istri itu mesti sepakat supaya Tuhan hadir. Nah, yang kedua, saudara atur strategi peperangan. Ya kan, contoh lagi ini nih, minta dalam gerejamu, saudara, bagaimana strategi peperangan ini. Saudara bisa adakan tuh doa puasa, ya kan, puasa gini. Puasa itu saudara jangan pikir nih, oh puasa tidak makan tidak minum. Puasa itu sebetulnya bukan tidak makan tidak minum. Tidak makan dan tidak minum itu cara puasa. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah motivasi. Motivasi saudara puasa apa? Ya kan, motivasi saudara, ya kan, saudara puasa tujuannya apa? Tujuannya tadi itu, umpama tadi saya puasa, ya kan, yuk kita puasa supaya kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Yuk kita puasa supaya saya dan satu keluarga bergairah mengikuti Tuhan dalam keadaan apapun. Kami berpuasa tadi supaya saudara melakukan semua kebenaran, taat, melakukan semua firman Tuhan, taat, ya, tadi. Nah, lalu apalagi saudara kita puasa untuk rela berkorban. Ya kan saudara, ini semua pertentangan ini dengan daging.
Nah saudara, caranya, nah ini baru cara tadi itu. Saudara bisa makan pagi, tidak usah makan. Jadi artinya skip one meal. Atau makan pagi, makan siang enggak. Boleh tadi kan. Atau lebih lagi kalau sudah bisa, makan pagi enggak, makan siang tidak. Lalu hanya makan malam sekali kan. Nah artinya saudara 2 kali makanan tidak makan. Atau gini, saudara boleh minum tadi kan. Boleh minum, nah tidak makan, boleh tadi kan. Atau lagi, saudara makannya tidak kenyang, ya kan, hanya makan sayur saja, buah saja dengan minum. Nah ini umpama, itu cara. Yang kita mau tekankan bukan cara, amin. Ya kan, yang kita mau tekankan itu bukan cara, yaitu motivasi saudara. Nah ini strategi peperangan. Nah lalu saudara, contoh lagi, bisa mengikat orang kuat, ya kan, dalam rumah tanggamu, dalam gereja, ya kan. Ya, terima kasih Tuhan, dalam gereja tadi kan. Nah lalu saudara, yang ketiga, nah ini serangan ini serangan yang ketiga, saudara jangan salah peranan. Nah zaman ini saudara, kalau saudara hati-hati, banyak yang salah peranan, ya kan, peran saudara itu salah. Contoh, nah di sini, ini saudara lihat ada payung kan, saudara lihat ada payung. Nah saudara, payung itu adalah suami. Jadi suami itu memayungi istri, memayungi anak-anak. Jadi istri mesti tunduk kepada suami. Itu dalam Efesus sudah ada dikatakan. Dalam Perjanjian Lama juga sama ada. Jadi istri adalah tunduk kepada suami, bukan istri tanduk suami, bukan. Apalagi zaman ini adalah zaman emansipasi. Wah, saya sama suami saya mesti sama itu. Apalagi dikatakan saya mesti lebih tinggi pada suami saya. Karena banyak hal seperti yang kita sudah pelajari. Itu saudara salah. Itu membuat serangan masuk. Karena tidak ada pelindungan. Nah saudara, dalam gereja yang melindungi itu adalah gembala sidang. Nah saudara di dalam. Jadi saudara hanya ikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui gembala sidang. Supaya dia jangan salah, saudara doakan dia. Doakan mereka ini. Bukan diserang. Nah gini, kalau salah peranan, ya kan, anak mau di atas, istri mau di atas, saudara bisa lihat ini nih. Semuanya kacau balau. Dalam rumah tangga itu semuanya kacau balau. Nah saudara sekalian, yang keempat, ujung-ujungnya yang keempat terjadi kesulitan ekonomi. Nah, lalu salahkan siapa ini? Ya kan, sudah 3 tadi itu sudah salah, ya kan, salah dalam peranan, sudah salah. Nah, lalu terjadilah kesulitan ekonomi. Nah, sekarang kita mau mempraktekkan, dan ini sebagai kesimpulan penutup ini, kita mempraktekkan prinsip-prinsip kebebasan dalam mengatur keuangan. Nah, jadi saudara, kita tidak mau adanya kesulitan ekonomi. Apalagi saudara ada yang dendam, tersinggung dan tidak bisa ngampuni. Saudara, saya jawab, saudara akan mengalami kesulitan ekonomi nantinya itu. Nah saudara, ada 4 dosa yang kita berkesimpulan tadi, ya kan, cenderung merusak rumah tangga. 1, sulit berkomunikasi. Itulah sebabnya suami istri mesti saling ngobrol, ya kan, entah itu di rumah makan lah, entah di mana. Yang kedua, saudara hati-hati, ada serangan iblis. Hati-hati dengan kekacauan peranan. Dan yang keempat adalah, nah ini akibat, ini hanya sebab dan akibat kesulitan ekonomi. Nah saudara, itulah yang kami bisa katakan pada hari ini, dan kita akan nyambung lagi pada minggu depan. Dan kami percaya saudara
bisa mengalami dalam keuangan yang merdeka. Jadi saudara bisa lihat ulang lagi bagaimana supaya kita jangan salah peranan dan jangan salah mengelola keuangan. Ya kan, hati-hati dalam keuangan. Nah, baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih biar kami dapat memegang peranan di dalam keuangan. Karena kami tahu keuangan itu bukan milik kami hanya pengelola. Itu bukan milik kami. Dan biarlah milik Tuhan kami kembalikan, dan kami hanya pengelola, hanya sebagai penata layanan, atau dalam bahasa Inggris sebagai stewardship. Kami adalah penata layanan di bidang keuangan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami termasuk penata layanan yang dipercayai oleh Tuhan, sehingga melalui kami bisa memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dan memberkati dalam rumah tangga kami. Saudara sekalian, kami mau berdoa. Kalau ada di antara saudara yang mengalami kesulitan ekonomi, saudara coba perhatikan baik-baik. Kesulitan ekonomi mungkin saudara ada roh untuk tidak bisa mengampuni. Coba lihat, kalau ada, saudara minta sama Tuhan roh pengampunan, padahal saudara tadinya sulit untuk mengampuni. Itu akan menuju pada keuangan. Dan yang berikut, saudara mempunyai roh kikir, roh pelit. Dalam Korintus dikatakan roh kikir sama dengan penyembahan berhala dan tidak masuk dalam kerajaan Allah. Dia tidak masuk. Saudara minta sama Tuhan, bukan roh kikir, tetapi roh murah hati. Minta sama Tuhan roh murah hati. Nah, kalau ada di atas saudara di bidang ini, saya akan berdoa. Kami akan berdoa, Tuhan, kami biarlah mempunyai roh untuk menabur, roh untuk memberi pada kami, roh untuk menabur yang Tuhan inginkan. Dan biarlah kami mempunyai roh untuk pengampunan. Kami minta roh daripada Tuhan Yesus, sehingga dalam hidup kami tidak ada roh kikir dan tidak ada roh pelit, tetapi kami hidup dalam berkelimpahan. Kami mempunyai roh untuk pengampunan dan bukan roh untuk sakit hati. Kami usir yang bukan daripada roh Tuhan dan berikan kami untuk roh pengampunan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami minta lagi Roh Kudus untuk kami mempunyai roh untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita akan tutup, dan biarlah saudara semuanya menerima terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Saudara yang percaya bisa katakan amin. Amin saudara sekalian. Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi. Amin. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus buat pengajaran yang luar biasa malam hari ini. Ini yang buat kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita akan pujian ini untuk kita akhiri MBS malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lagi katakan sekali, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku
tak akan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.